Anak-anak, untuk melanjutkan video yang sistem reproduksi pada wanita ya, Ibu akan membahas juga tentang KB pada wanita. Yang pertama adalah KB itu ada dua macam. Pada wanita itu ada KB hormonal dan ada KB mekanik ya. KB hormonal ini dilakukan bisa melalui konsumsi pil KB, bisa juga melalui suntik, bisa juga implan yang ditaruh di bawah kulit gitu ya. Intinya KB hormonal ini adalah mencegah pembentukan sel telur. Seperti yang Ibu ceritakan pada video sebelumnya, bahwa pil KB itu mengandung estrogen dan progesteron ya, dimana estrogen dan progesteron ini masing-masing memiliki efek yang berbeda. Di antaranya, sekali lagi, estrogen yang ada di dalam pil KB nanti akan menghambat pembentukan FSH, karena memang estrogen ini nanti akan menghambat FSH dikeluarkan, sehingga tidak akan terbentuk folikel de Graaf, alias tidak akan terbentuk sel-sel telur. Intinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah progesteron. Nah, si progesteron ini efeknya dia adalah menghambat pengeluaran LH. Jadi meskipun misalnya kita bisa membentuk sel telur gitu ya, tapi si sel telur itu tidak bisa sampai diovulasikan. Kenapa? Karena si progesteron yang ada di dalam tubuh kita akan mencegah pengeluaran LH. Ya, coba kalian lihat di sini, ketika si progesteron mulai naik gitu ya, si LH itu turun justru. Jadi intinya progesteron akan menghambat pengeluaran LH sehingga tidak dihasilkan sel telur atau tidak diovulasikan sel telur. Jadi kalau estrogen itu, sekali lagi, di dalam pil KB itu justru dia akan menghambat atau akan mencegah terbentuknya sel-sel telur yang matang ya. Kalau progesteron fungsinya adalah untuk mencegah ovulasi sel telur yang sudah dibentuk, begitu ya. Jadi efeknya berbeda, tapi inti utamanya adalah KB hormonal ini mencegah terbentuknya sel telur. Nah, kemudian yang kedua adalah KB mekanik. KB mekanik ini bisa melalui pemasangan IUD ya, yang akan dipasangkan di dalam rahim. Fungsinya adalah untuk mencegah implantasi zigot atau embrio gitu ya. Dan tubektomi, yaitu pemotongan atau pengikatan tuba Fallopi yang tujuannya adalah untuk mencegah proses fertilisasi. Ini adalah beberapa usaha untuk mengurangi angka kelahiran ya. Nah, kemudian kalau terjadi proses fertilisasi ya, misalkan sperma nanti akan membuahi sel telur di sepertiga tuba Fallopi awal. Jadi sel telur yang sudah matang nanti akan diovulasikan, kemudian di sepertiga tuba Fallopi awal nanti si sel telur ini akan dibuahi oleh sperma ya, membentuk zigot. Nah, si zigot ini kemudian sepanjang perjalanan menuju ke dalam uterus dia akan mengalami proses perkembangan menjadi embrio. Nanti si zigotnya akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel, dan kemudian nanti pada akhirnya dia akan membentuk suatu bola sel yang padat yang kita sebut dengan tahap morula. Nah, kemudian terjadi migrasi sel-sel sehingga meninggalkan sebuah rongga di dalam ya, yang kita sebut dengan proses blastulasi. Nanti dia akan menghasilkan early blastocyst gitu ya, early blastula, jadi blastula awal yang kemudian akan mengalami perkembangan menjadi blastula akhir. Pada akhir masa blastula inilah nanti si embrio akan diimplantasikan ke dalam rahim. Jadi sekali lagi anak-anak, bahwa si embrio nanti akan diimplantasikan ke dinding rahim ini pada fase blastula ya. Nanti setelah diimplantasikan, si blastula akan berkembang menjadi gastrula, kemudian akan mengalami proses neurulasi sampai nanti akan terbentuk janin yang kemudian nanti akan mengalami proses perkembangan selama 9 bulan 10 hari sampai dia siap untuk dilahirkan. Nah, proses melahirkan itu sendiri ya, ini merupakan suatu proses yang diawali dengan kepala bayi yang menekan terus ke dalam serviks ya. Jadi kepala bayi yang menekan serviks ini nanti akan memberikan rangsangan gitu ya, yang akan ditransmisikan ke otak
gitu ya, sehingga nanti si otak nanti akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan suatu hormon, yaitu hormon oksitosin. Nanti hormon oksitosin yang dihasilkan oleh pituitary gland yang ada di otak gitu ya, nanti dia akan diedarkan oleh darah, dibawa oleh darah menuju ke uterus. Nah, si oksitosin ini nanti akan mulai menstimulasi kontraksi dari uterus gitu ya, dan kontraksi ini akan mendorong kepala bayi untuk keluar melalui serviks, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini siklus ini terjadi terus-menerus sampai si bayi betul-betul keluar gitu, dan tidak ada lagi tekanan ke arah serviks ya. Kalau tidak ada lagi tekanan ke arah serviks karena bayinya sudah keluar, maka tidak akan lagi ada stimulasi ke otak untuk mensekresikan oksitosin tentu saja ya. Jadi oksitosinnya berhenti untuk dikeluarkan sehingga tidak terjadi lagi kontraksi rahim. Jadi ini adalah sebuah siklus proses melahirkan secara normal. Baik, itu adalah akhir dari pembahasan sistem reproduksi pada wanita. Silahkan ditonton videonya, dicermati supaya kalian bisa PSAT-nya ya.